Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, berkhusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Hada, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sujono, semoga memberikan rahmat dan keberkahan. Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Eko, berkhusus Ketua Masjid Nurul Huda Al-Mukarram Ustaz Syarif, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan kita semua yang hadir pada subuh ini semoga kita semua mendapat rahmat Allah, mendapat anugerah Allah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkahan jamaah subuh, segala hajat-hajat kita, segala keinginan-keinginan kita, segala harapan-harapan kita, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita semoga semua dibereskan oleh Allah, kesulitan kita diganti dengan kemudahan. Yang memiliki hutang, semoga hutangnya cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang barokah, dimudahkan untuk berjuang demi agama. Allah mudahkan kita untuk ziarah makam Nabi besar Muhammad, untuk haji, umrah, ibadah di Mekah dan Madinah. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita, keluarga kita, istri kita yang belum ibadah, yang belum sujud, yang belum ke masjid, semoga dengan keberkahan jamaah subuh dan keberkahan majelis ilmu, Allah jadikan mereka semua ahlu sujud, Allah jadikan mereka semua ahlu dzikir, Allah jadikan mereka semua ahlu Quran. Allah jauhkan mereka semua dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah usia, bertambah khusyuk di dalam berzikir, dalam sholat, dalam membaca Al-Quran. Semoga bertambah usia, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat. Dan semoga bertambah usia, bertambah bagus muamalah kita dengan sesama manusia. Dan semoga kumpul kita pada subuh ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk wali kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Nabi Abdullah bin Ahmad bin Umar bin Abdurrahman Qasir bin Sahib bin Salim Jabil Aulia wal Aqtab wal Anjab wal Tasir bin Sahib Ahmad bin Asad bin Muhammad bin Ahmad bin Asad wa hadith Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf, tadi saya tidak zikir, bukan berarti habis dari Mekah Madinah saya pindah menjadi anti zikir ya. Kan tapi memang saya kalau subuh itu memang saya menghindari jadi imam, karena bangun tidur kalau belum kena air hangat ini suara saya habis ya. Makanya ini kalau taklim kan saya selalu minta air hangat ya. Jadi tadi pas sholat, pas zikir kayaknya suara udah habis gitu ya. Jadi mohon maaf sekali ya. Jadi zikir masing-masing, semoga kita tetap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yabghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi'. Hendaknya engkau memiliki wiritan. Wirid itu adalah sesuatu yang rutin dilakukan. Itu namanya wirid. Jadi wirid itu enggak identik dengan zikir. Wirid itu enggak harus istighfar, enggak harus sholawat. Jadi apapun yang jadi kegiatan rutin itu namanya wirid. Ya, ada wiritan sholat, ya. Oh,
Saya mah udah wiritan, salat malam itu sudah jadi wiritan. Berarti apa? Oh berarti dia tiap malam tuh nggak pernah lepas daripada sholat tahajud. Ada juga yang wiritannya puasa. Setiap Senin Kamis dia pasti puasa. Nah kalau sudah wiritan puasa seperti ini, meskipun sudah lewat pertengahan Sya'ban, kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban, maka tidak boleh puasa lagi, kecuali dia sudah menjadi wiritan. Senin Kamis itu sudah jadi wiritan, maka dia tetap boleh puasa. Atau dia biasa puasa daun, sehari puasa sehari tidak, kemudian masuk nisfu Sya'ban, ya tetap dia boleh puasa. Jadi wiritan itu nggak harus pikir. Jadi wiritan itu sesuatu yang rutin dilakukan, bisa puasa, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa juga apa? Duduk di majelis ilmu. Nah di sini Imam Haddad mengajak kita semua, hendaknya engkau punya wiritan. Apa wiritan? Membaca ilmu yang bermanfaat. Bisa duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, atau kita baca sendiri, ya, dengan dipimpin oleh seorang guru, ya, karena penting ini. Jadi baca itu harus ada gurunya. Al-isnad nadin kalian guru amman ta'khuduna dinakum. Ini sanad, mata rantai keguruan itu termasuk agama. Maka perhatikan dari siapa engkau belajar agama. Jadi nggak sembarangan. Jadi jangan sampai belajar dengan orang yang tidak jelas. Dulunya belajar di mana kita nggak tahu, tiba-tiba ya bisa bahasa Suryani, wa makoli. Nah ini bahaya nih. Jadi nggak sembarangan kita belajar itu. Ini harus ada sanadnya. Ya. Kemudian baca sendiri boleh, akan tapi harus ada bimbingan guru. Kenapa harus ada bimbingan guru? Karena aslu kulli dalal akhdu bidawa'il Quran wal hadis. Ini kalau kita lihat banyak kesesatan, banyak sekali penyimpangan yang ada di negeri kita, bahkan yang ada di luar negeri kita. Apa tuh sumbernya? Sumbernya akhdu bidawa'il Quran wal hadis. Dia hanya mengambil zahir Quran dan hadis, ya, tanpa melihat penjelasan ulama. Main baca otodidak tanpa penjelasan ulama, ini bahaya. Ya, ini mohon maaf kalau pedagang bebas baca, ya, kemudian dia menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri. Kemudian ada pekerja, dia membaca menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri. Ada artis membaca, dia menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri. Kemudian ada yang atlet membaca, kemudian dia menyimpulkan dengan pemikiran sendiri. Tentunya ini pemahaman Quran dan hadisnya akan kacau. Betul apa tidak? Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kau bertanya kepada ahla dzikri, ay ahlal ilmi. Ahla dzikri di sini ay ahlal ilmi. Kenapa kau enggak disebut ahlal ilmi? Ya enggak cukup punya ilmu doang, tapi kalau enggak takut sama Allah. Maka di sini ahlal dzikri, orang yang berilmu, yang ingat, yang takut sama Allah. Karena kalau nggak takut sama Allah bahaya. Ya, pejabat nggak takut sama Allah, korupsi. Pedagang nggak takut sama Allah, nipu. Udah dapat untung, oh ini mah belum untung ini. Ya ini modalnya nggak ada apa. Ya sama. Ulama juga kalau nggak takut sama Allah, nggak ingat sama Allah bahaya. Ini hukumnya bagaimana? Halal apa haram? Terserah ente. Ente mau halal apa haram? Yang penting masuk transferan cocok. Nah itu bisa atur dan kan kacau nih. Makanya fas'alu ahlan dzikri ay ahlan ilmi. Bertanyalah kepada ulama yang ingat sama Allah, yang takut kepada Allah. In kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak mengetahui. Karena kalau kita baca saja tanpa bimbingan guru, kita salah paham, itu buku kitab bisa negor kita kan? Nggak bisa. Itu kitab nggak bisa negor kita, ya. Akan tapi kalau ada bimbingan guru, nah insya Allah kita akan menjaga. Jadi hendaknya engkau punya wiritan, punya rutinitas membaca ilmu yang bermanfaat. Ini bisa duduk di majelis ilmu atau kita baca ada bimbingan guru. Apa tuh ilmu yang manfaat? Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa qawlihi wa sifatihi wa af'alihi wa halatihi. Ialah ilmu yang menambah pengetahuan engkau tentang zat Allah,
tentang firman Allah, tentang sifat-sifat Allah, ilmu tauhid, tentang perbuatan Allah, tentang nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin kenal dengan Allah, ilmu yang membuat kita semakin paham akan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai dari kecil kita hafal Fatihah, sampai besar hafal Fatihah, kecil nggak tahu makna Fatihah, sampai besar belum tahu juga tapi nggak penasaran. Jangan sampai ya. Ini dari kecil kita hafal surat-surat pendek, waktu kecil nggak tahu artinya, ya pas udah besar sampai besar nggak tahu artinya, belum penasaran juga. Ya, kalau ada makanan baru kita penasaran, pengen datang. Ya, ini firman Allah, pedoman kita belum tahu artinya, nggak ada penasarannya. Nah, ilmu manfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin paham akan firman Allah, semakin paham akan sifat-sifat Allah, semakin paham akan perbuatan-perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah yang baiknya, yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, itu baik untuk kita. Ya, jadi ada kodok, ya, ada takdir baik, ada takdir buruk. Akan tapi semua nggak lepas dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, maka dari itu ajaban di amril mu'min. Kata Nabi, sangat mengagumkan keadaan orang beriman. Ya, apabila dia in asabahu sarra fasyakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapat nikmat, dia mendapat hal-hal yang disukai, ya, keluarganya juga suka, tetangganya juga suka, dia bersyukur, maka itu bagus baginya. In asabathu dharra fasabara fakana khairan lahu. Apabila tertimpa hal-hal yang tidak disukai, sakit, putus kerja, dagangan sepi, dapat musibah, dapat bala, dia bersabar, itu juga baik untuk dia. Jadi dapat yang kita sukai itu baik dengan kita bersyukur. Dapat penyakit, dapat musibah, kalau kita sabar juga baik. Bukan berarti Allah ngasih musibah, Allah ngasih penyakit, Allah ngasih susah, berarti Allah murka kepada kita, enggak. Ya, itu tetap nggak lepas dari Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hidup harus begitu. Ya, jangankan kita manusia terbaik saja, Nabi besar Muhammad SAW itu cobaannya sangat dahsyat. Asyadul bala al-anbiya, tsummal ulama, tsummal anfal, fal anfal. Yang paling dahsyatnya cobaan di dunia ini para nabi, para rasul. Ya, kita kadang enak jadi nabi, doanya terkabul. Wah, kita kalau jadi nabi nggak kuat kita, Pak. Ya, cobaannya sangat berat. Ya, Nabi Allah Ayub mendapat penyakit tahun-tahunan. Ya, bertahun-tahun dapat penyakit. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW ingin dibunuh, diboikot, sampai diusir. Ya, kita nggak kuat kalau dapat cobaan para nabi. Tsummal ulama, kemudian para ulama, karena mereka ahli warisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama itu harus siap resiko. Sebagaimana resiko yang dihadapi Nabi, itu juga akan dihadapi oleh para ulama. Nabi difitnah, ulama juga harus siap difitnah. Ya, ini jadi manusia kan benernya aja salah, apalagi nggak benar. Terutama jadi ketua masjid, jadi pengurus masjid, benar aja salah, apalagi nggak benar. Ya, itu jadi ulama ya harus siap semua yang dialami Nabi, diancam, diboikot dan lain sebagainya. Ya, itu juga harus siap. Ya, itu harus siap dialami oleh para ulama karena mereka ahli warisnya Nabi besar Muhammad SAW. Cuman anfal fal anfal. Kemudian semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin berat cobaannya. Asiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman, apakah manusia mengira cukup hanya sekadar beriman, kemudian dia tidak diuji? Enggak, diuji sama Allah. Allah mau tahu sejauh mana keimanannya. Di ayat asbabun nuzulnya, ini ada beberapa sahabat yang ketika ada perintah hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah, ada beberapa sahabat yang berat. Kenapa? Pekerjaan dia di Mekah, dia lahir di Mekah, usahanya di Mekah, keluarganya di Mekah. Ya, kita di sini Pak, ya kehidupan kita udah di Jakarta,
Kehidupan kita udah dibakti nih, tiba-tiba suruh pindah. Berat gak? Berat. Pikiran kita di sana kita bagaimana kehidupan, kan begitu. Sama. Ini ada sahabat yang berat. Ya Rasul, aku tetap beriman kepada Allah. Aku tetap beriman kepada engkau. Tapi aku tidak ikut hijrah. Boleh apa tidak? Akhirnya turun ayat itu. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup beriman kemudian nggak diuji? Nggak bisa diuji. Ya, Allah menguji bukan berarti Allah benci. Allah menguji bukan berarti Allah murka. Enggak. Ya, itu tidak lepas dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Seperti anak murid. Ya, anak murid diuji, dikasih ujian. Bukan berarti Allah, bukan berarti gurunya benci, mau bikin susah murid. Murid biar susah belajar, biar susah begadang. Enggak. Guru ngasih ujian bukan untuk membuat susah murid, tapi apa? Ingin menaikin kelasnya. Mau dinaikin kalau kelas. Sama. Ya, ketika kita sakit, ya, ketika kita mendapat musibah, Allah sayang sama kita. Ya, Allah sayang sama kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, atau Allah ingin mengangkat derajat kita, dan Allah ingin menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dokter nyuntik, disuntik sakit apa tidak? Sakit. Ya, itu dokter nyuntik mau bikin celaka apa biar sehat? Biar sehat. Kemudian ada orang wanita, ya, harus disesar. Itu perut dibelek. Ini bapak-bapak, istrinya perutnya dibelek, marah apa tidak? Kalau yang belek bukan dokter, marah kita. Tapi ketika yang ngebelek dokter, kenapa kita nggak marah? Dokter ngebelek bukan mau bikin celaka, bukan mau bikin mati, tapi apa? Untuk menyelamatkan bayi dan istri kita. Sama. Allah ngasih musibah, Allah ngasih ujian, bukan berarti Allah benci kepada kita, tapi Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita, dan Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Shallu ala Muhammad. Jadi ilmu manfaat, ilmu yang semakin sadar akan zat Allah, akan firman Allah, akan sifat-sifat Allah, akan takdir Allah, perbuatan Allah, wa alaihi, dan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat orang tua kita dulu, ya, kena musibahnya syukur ya. Misalnya jatuh dari sepeda, alhamdulillah, ya, untung cuma luka sedikit, bayangin, kan musibah itu. Tapi orang tua kita dulu luar biasa, alhamdulillah, masih syukur itu. Ya Allah, ini mungkin pendidikan ya orang tua kita dulu tinggal kita, tapi masalah pengamalan ini, ya, kesadaran kita sangat-sangat jauh. Bahkan saya punya kawan Ustadz Jamil Arsyad, pernah ceramah di sini. Itu Ustadz Jamil Arsyad, itu saya punya teman mudik juga. Dia kena musibah. Itu kena musibah ketika dia mau ceramah di daerah Cikarang atau Kerawang, dan dia ngantuk, dia lelah. Anaknya suruh ganti nyetir. Nah, anaknya ganti nyetir, ternyata apa? Masuk ke kali. Itu jebur kali. Itu di YouTube ada. Masuk kali itu mobil, gampang. Udah, itu mobil ya udah turun mesin. Udah jebur kali. Dia bikin selamatan. Saya diundang selamatan. Saya tanya selamatan apa? Selamatan kan habis kecelakaan. Ya, selamatan habis kecelakaan. Alhamdulillah anak istri, anak semua selamat. Mobil, udah mobil. Ya, kalau kita selamatan bagaimana? Jarang-jarang begitu. Alhamdulillah, karena apa? Dikarenakan masih hidup. Orang tua kita dulu ngajar begitu. Nah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mengajarkan kita semakin sadar akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dari bangun tidur. Ini kalau kita mau buka hati, dari kita bangun tidur mulai sampai kita tidur lagi, kita nggak lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bernafas, betul nggak? Bernafas kita, bernafas. Ini nafas yang keluar belum kita syukuri, udah keluar lagi nafasnya baru. Betul apa tidak? Ya. Ini pentingan nafas apa duit? Nafas. Ya, tapi kita nggak pernah bingung.
ini besok masih nafas apa enggak ya? Padahal yang udah dijamin itu rezeki itu sudah dijamin, tapi kadang kita masih bingung itu ya, padahal itu lebihnya masih banyak, lebihnya masih bisa buat sebulan, lebihnya masih buat setahun, masih aja bingung ya. Tapi napas yang lebih penting, ini kita santai-santai aja. Ini napas yang keluar belum kita syukuri, udah keluar lagi napas yang baru, belum kita syukuri, udah keluar lagi napas yang baru. Ya Allah, jadi ilmu yang manfaat membuat kita semakin sadar akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Jawa Tengah itu ada kiai, itu kiai dikit-dikit ucapannya alhamdulillah ya, pokoknya ada apa ya dia pasti ucapin alhamdulillah. Nah, ketika ada perkumpulan ulama ya, ada perkumpulan ulama di Jawa Timur, itu harus melewati Kudus ya, Kudus apa Demak saya nggak tahu, yang pinggir jalan itu kali, Kudus apa Demak tuh, yang pinggir jalan itu kali itu Kudus ya. Nah, ini zaman dulu, nggak tahu sekarang ya, saya lama nggak lewat situ, semenjak ada tol udah nggak pernah lewat situ ya. Itu ada wanita kampung lagi sholat, lagi mandi di kali, kan pakai kemben doang kan ya, pakai kemben doang. Ini kendaraan kiai-kiai semua ya, kendaraan kiai-kiai semua, yang lain melihat nggak sengaja ya, ini kiai juga melihat nggak sengaja, kata dia alhamdulillah, karena ini kiai main mengucapkan alhamdulillah terus ya. Terkenal sama kiai lain lah, kiai kok alhamdulillah ya, kita terkenal dengan kiai alhamdulillah. Apa kata dia? Alhamdulillah istri-istri kita, putri-putri kita punya kamar mandi sehingga pakainya tidak terbuka, seperti itu. Jadi dia ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin sadar akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Muhammad. Ya, sebetulnya kita bukan susah, tapi kurang bersyukur. Ya, mau tidur di atas triplek sama tidur di kasur empuk, apa bedanya? Yang penting kan tidurnya. Ya, yang penting kan tidurnya. Meskipun di atas spring bed, AC, kalau nggak bisa tidur gimana? Ya, yang di atas triplek, kalau gampang tidur kan yang penting bisa tidur sebetulnya. Ya, makan sate bakar, makan tahu tempe, apa bedanya? Ya, sebetulnya kan yang penting kenyangnya. Ya, yang penting tuh kenyangnya. Rumah besar gedung sama rumah 2x3, apa bedanya? Sama-sama bangunan. Ya, yang kita butuhkan apa? Apakah bisa kita tempatin semua? Ya enggak. Yang penting apa? Bisa bernaung. Jadi intinya ya, ketika kita susah itu bukan dikarenakan susah sesungguhnya, tapi dikarenakan kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min maksiati. Ilmu yang manfaat ialah ilmu yang membuat engkau mengetahui akan perintah-perintah Allah berupa taat. Ya, kita tahu bagaimana tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji dan umrah, wa nahaka anhu min maksiati, dan mengetahui apa saja yang dilarang berupa perbuatan maksiat. Ini diskisahkan oleh Imam Al-Haddad. Ini ada seorang yang dianggap soleh, ya, dia rajin ibadah. Ada rajin ibadah, dia menyempil, ya, di sebuah perkampungan terkenal. Ini orang soleh. Nah, ini ada ulama ketika berkunjung ke tempat tersebut, jadi kita dianjurkan kalau kita berkunjung ke suatu tempat, tanya, ini orang solehnya di mana? Di rumah ulama, rumah orang soleh di mana? Kita bagus tuh, kita berkunjung. Nah, ulama ini ketika mampir di daerah tersebut nanya, ini ulamanya mana? Oh, di sana. Ya, padahal cuma ahli ibadah, bukan ulama. Ya, padahal cuma ahli ibadahnya berkunjung ke sana. Ketika berkunjung ngobrol, dia lihat di kandangnya itu ada keledai. Ada keledai betina, tapi bersih sekali keledai. Keledai bersih sekali, nggak seperti keledai biasa. Kemudian ditanya oleh ulama ini, wahai Syekh, ini ada keledai, tapi kok keledai engkau bersih banget, bersih sekali. Apa kata dia? Dia betul.
Ini kerja saya nggak saya pakai kerja. Jadi kalau saya syahwat, saya tunaikan syahwat saya ke kerja ini, katanya. Ya, jadi dia duda lama. Ya, jadi kalau syahwat ditunaikan ke kerja ini. Kata ulama ini, la haula wala quwwata illa billah. Kau tidak tahu itu dosa? Nah, itu dosa. Dia nggak tahu. Ya, kata dia, aku kira dosa itu kalau sesama manusia. Kalau laki dengan perempuan itu dosa. Kalau dengan binatang aku kira tidak dosa. Sama, itu juga dosa. Langsung nangis sejadi-jadinya. Jadi penting ilmu. Ya, ilmu itu penting. Ya, kalau kita nggak tahu ilmu, kita bisa terjatuh kepada hal yang haram, sedangkan kita tidak menyadarinya. Wa yurtuka zuhd dan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat engkau semakin zuhud terhadap dunia. Tidak cinta kepada yang haram, tidak rakus kepada yang bukan miliknya. Wa raghbatan fil akhirah, semakin cinta terhadap akhirat. Wa yubsiruka bi uyubi nafsika wa afati a'malika wa makaidi aduwika. Dan ilmu yang manfaat ialah ilmu yang membuat engkau semakin sadar akan kekurangan-kekurangan diri, akan dosa-dosa diri. Ini jangan sampai apa? Bertambah ilmu akan tapi apa? Bertambah lupa terhadap diri sendiri, ngoreksi orang. Ya, kalau belajar, ini pas banget nih buat tetangga saya. Oh, tadi ini guru nyampein, kayak pas banget nih buat teman saya. Dia lupa buat amal dirinya. Ya, jadi itu bukan ilmu yang manfaat ya seperti itu. Dapat ilmu, dia ngoreksi orang. Oh, ini pas nih buat teman kantor saya, nanti saya serang dia dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru tadi. Dia lupa akan dirinya. Ya, jadi ilmu yang manfaat adalah ilmu yang semakin sadar akan kekurangan dirinya, akan kesalahan dirinya, akan dosa-dosa dirinya. Wa afati a'malika wa makaidi aduika. Dan ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin sadar dan mengetahui bahayanya amal-amal yang buruk dan tipu daya musuh. Siapa? Yaitu setan dan juga hawa nafsu. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al muslim akhul muslim, la yuslimuhu wa la yudlimuhu. Sesama orang Islam itu saudara, bersaudara. Jangan saling zalim dan jangan serahkan kawan kita muslim ini kepada musuh. Ya, dijelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, diserahkan kepada musuh ini bisa jadi kalau ada manusia yang ingin mendolimi dia, kita lindungi. Kalau kita punya kekuatan, kita lindungi. Ini jangan sampai ada kawan kita yang didolimi orang, kita diam, sedangkan kita punya kekuatan, punya kemampuan. Atau ya, ini teman kita, jadi musuh kita ini hawa nafsu dan setan juga musuh kita. Dia ada kawan kita gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, puasa gak pernah puasa. Nah, ini kata ulama, jangan serahin tuh musuh, jangan serahin tuh kawan kita sama setan. Jangan serahin tuh kawan kita terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Selamatin. Bagaimana nyelamatinnya? Ingatin dia. Ingat kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Ingat umur, mau sampai kapan gak sholat? Mau sampai kapan gak ke masjid? Selamatin. Karena dia sedang terkena tipu daya setan. Dia sedang terkena tipu daya hawa nafsunya. Sadar, ingetin, ajak untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Jadi kita harus punya wiridan, ya, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin mengetahui perintah-perintah Allah, yang membuat kita semakin tahu akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin tahu akan kekurangan-kekurangan diri kita. Nah, kemarin waktu Al-Fakir haji dan umrah, alhamdulillah, ya berkat doa daripada para orang tua, para guru dan para jamaah semua, ya, saya dan istri bisa melaksanakan semua kegiatan haji dan umrah itu dengan lancar, ya, dikarenakan sebelum berangkat itu saya kurang sehat, ya, itu dari semenjak Idul Fitri saya ini kalau jalan ini agak sakit di antara pergerak antara pangkal paha dengan badan itu kayak nggak nyetel.
Itu saya jalan ke Al-Faizin aja dekat, itu saya merasakan sakit perih. Ya, untuk ngajar kalau naik motor itu jalan nggak rata dikit saya sakit. Ya, itu pernah kan agak telat itu. Ya karena memang saya jalan pelan, karena kena jalan nggak rata itu sakit. Akan tapi masya Allah sampai sana sehat. Ya sampai sana tawaf sa'i sehat. Tapi kalau udah nyampe hotel sakit lagi. Ya nanti ke masjid sehat lagi, nyampe hotel sakit lagi begitu. Sampai alhamdulillah semua lancar sampai selesai. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Sudah waktu isya, ya kita waktu isya. Semoga kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.